Di suatu pasar malam yang cukup ramai, tepatnya di negara Amerika, terdapat sebuah wahana yang cukup menggetarkan adrenalin. Tentunya para kaum remaja yang memiliki jiwa penasaran pasti sangat ingin mencoba wahana satu persatu. Di sini kita ditujukan kepada dua pasangan remaja yang ganteng dan cantik. Mereka bernama Wendy, Jason, Kevin, dan Erin. Mereka berempat sangat amat bersemangat di malam itu. Sementara Wendy mengambil beberapa foto temannya untuk dijadikan majalah tahunan di kampusnya. Oh iya, saya peringatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film Final Destination 3. Jadi buat kalian yang belum nonton film originalnya, saya saranin untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh itu jauh lebih memuaskan dari apa yang dibayangkan. Oke, lanjut. Sampai suatu ketika mereka penasaran dengan sebuah wahana roller coaster mematikan. Dan tentunya tanpa rasa ragu pun mereka langsung mencoba wahana mematikan tersebut. Tetapi di sisi lain Wendy sangat merasakan firasat tidak enak terhadap wahana itu. Ia merasa ada yang janggal mengenai roller coaster yang akan ditumpanginya. Ia pun memutuskan duduk di belakang bersama Kevin karena takut. Kemudian sebelum dimulai, petugas wahana memperingatkan kepada semua penumpang untuk tidak menggunakan kamera di saat wahana berjalan, karena bisa membahayakan keselamatan mereka semua. Di situ juga Kevin tak sengaja menyentuh permen karet milik bocil yang mengakibatkan kandil di tangannya, dan wahana itu pun segera dimulai. Di tengah asiknya menikmati wahana itu, seorang remaja bernama Frankie nekat mengeluarkan kamera hanya untuk merekam aib dua cewek di depannya, yang bernama Ashley dan Ashlyn. Padahal itu sangat dilarang keras oleh petugas. Dan benar saja, petaka pun datang. Dan ternyata itu semua hanyalah penglihatan Wendy saja. Kemudian ia memastikan permen karet di tempat duduk Kevin, dan itu memang benar adanya. Ia pun sangat yakin bahwa wahana ini akan mengalami kecelakaan karena masalah hidroliknya. Ia pun menjerit histeris agar diturunkan dari wahana itu. Hal itu pun sangat memicu keributan di sana, bahkan membuat sebagian penumpang dikeluarkan. Tetapi pacarnya Kevin dan pacarnya Wendy tetap berada di sana karena mereka berdua berada di urutan terdepan dan terpaksa harus menikmati wahana itu. Dan benar saja, wahana tersebut seketika mengalami kecelakaan yang membuat semua penumpangnya tewas. Pasca insiden itu, Wendy pun sangat terpukul karena kehilangan pacar tercintanya. Ia sempat stres karena memikirkan kejadian tersebut terus-menerus. Kemudian Kevin pun menawarkan untuk menghibur Wendy supaya tidak larut-larut dalam kesedihannya. Tetapi usaha Kevin pun belum diterima sepenuhnya oleh Wendy. Kemudian Kevin pun mengatakan hal penting kepada Wendy, bahwa setahun lalu terdapat remaja yang mengalami penglihatan persis seperti apa yang dialami Wendy. Remaja itu memiliki penglihatan sebelum peristiwa yang akan datang benar-benar terjadi. Dan ia berhasil menyelamatkan 6 orang dari kecelakaan pesawat, tetapi hal itu malah dianggap mencurangi kematian. Karena mereka memang harusnya mati di kecelakaan pesawat, tetapi takdir tidak bisa dicurangi. Kemudian mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat pun menemui ajalnya satu persatu secara tragis. Oh iya, peristiwa yang diceritakan oleh Kevin itu tepatnya berada di film Final Destination 1 yang sudah kita bahas ya. Oke, kemudian Wendy yang mendengar ucapan Kevin pun mulai mempercayainya. Singkat waktu, remaja bohai yang bernama Ashley dan Ashlyn sedang berada di spa untuk melakukan pencoklatan kulit. Dan mereka berdua pun tidak sabar untuk bersenang-senang di alat tanning itu.
Tetapi di sisi lain si Wendy memiliki firasat tidak enak kepada mereka berdua, entah mungkin menandakan sesuatu. Dan akhirnya dua remaja tersebut harus meninggal karena terpanggang di alat tanning. Setelah pemakaman, Kevin pun ditelepon oleh Wendy untuk menemuinya di makam Jason. Wendy pun menceritakan kepada Kevin bahwa apa yang dikatakan Kevin waktu lalu itu benar. Kejadian ini sama seperti tahun lalu, di mana para korban yang terselamat dari sebuah kecelakaan, mereka pasti akan menjumpai ajalnya satu persatu, dan ajal tersebut mempunyai urutan yang sama dengan tempat duduk di roller coaster. Kemudian seketika itu angin berhembus kencang seolah terdapat kehadiran sosok yang sangat besar. Kemudian Kevin dan Wendy bermisi untuk menyelamatkan mereka semua supaya terhindar dari urutan kematian. Kemudian Wendy dan Kevin segera mencari teman yang bernama Frankie, karena setahu mereka Frankie saat di roller coaster duduk di belakang Ashley dan Ashlyn. Bisa jadi kematian selanjutnya menimpa Frankie. Kemudian mereka berdua mampir sejenak ke drive-thru untuk membeli makanan. Tetapi disitulah Wendy mulai mendapat tanda-tanda keanehan, bahkan firasat tidak enak. Dan tanpa sadar dari atas terdapat sebuah truk yang mengalami remblong. Dan ternyata orang di depannya adalah orang yang mereka cari, yakni Frankie. Ia pun tewas setelah kepalanya gompel tertubruk mesin kendaraan. Singkat cerita, Wendy dan Kevin pun menemui Louis di camp latihannya. Ia pun memberitahu bahwa Louis akan menemui ajalnya seperti Ashley, Ashlyn, dan Frankie. Karena hal tersebut memang sudah urut seperti tempat duduk di roller coaster. Tetapi Louis tidak percaya apa yang diomongkan Kevin. Bahkan ia menganggapnya omong kosong. Dan di situ Wendy melihat foto Louis yang di atasnya terdapat sebuah pedang yang sama dilihatnya saat ini. Stop. 15 seasons of force moves. Kini Lewis pun meninggal setelah kepalanya dipijit oleh dua beban gim. Terlihat Wendy sangat syok pasca melihat kejadian tersebut. Ia takut jika nanti dirinya mengalami hal yang serupa seperti mereka. Kemudian Kevin berusaha menenangkan Wendy dan menghiburnya. Dan mereka berdua segera pergi menemui Erin di toko materialnya. Karena Erin adalah urutan selanjutnya, Wendy dan Kevin pun berusaha menjelaskan tentang perkara tersebut yang akan segera menimpanya. Tetapi Erin dan Ian tidak percaya karena tidak ada bukti yang jelas. Kemudian saat mereka berbincang-bincang, masalah pun datang melalui forkliftnya. Dan Erin pun meninggal setelah terkena beberapa tembakan paku di kepalanya. Singkat waktu, Wendy dan Kevin pun keluar dari kantor polisi setelah diinterogasi tentang kematian Erin. Disitulah mereka berpisah karena nanti malam Kevin ada tugas keamanan di acara kembang api.
Tampak dari raut Wendy, ia merasa takut jika terpisah dari Kevin. Kemudian saat Wendy tertidur di rumah, tiba-tiba adik Wendy yang bernama Julie mengambil gelang pemberian neneknya tanpa sepengetahuan Wendy. Di saat Wendy terbangun, ia mencari gelang tersebut dan ia pun terkejut karena kematian selanjutnya adalah Julie, adiknya. Ia pun menduga bahwa Julie akan pergi ke pesta kembang api. Wendy pun segera menghubungi Kevin dan meminta tolong mengamankan adiknya di sana. Di lapangan, Kevin pun segera mencari keberadaan Julie untuk memastikan bahwa dirinya aman. Tetapi justru Julie takut karena menganggap Kevin mengejarnya, dan disitulah malapetaka dimulai. Karena kematian Julie digagalkan, jadi kini giliran selanjutnya. Di waktu yang bersamaan, Ian pun datang dan ingin balas dendam kepada Wendy perihal kematian Erin. Tetapi takdir berkata lain, justru Ian yang menemui ajalnya sendiri. You'll save me if you just stay away. It'll all be over. Is that a picture? Tell me how to start it off. Let's get this over with. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, terlihat Wendy dan Julie sedang berada di kereta yang bertujuan keluar kota. Dan tanpa sengaja, mereka berdua juga melihat Kevin yang sedang berada di kereta itu. Ia mengatakan bahwa ia juga ingin pergi keluar kota. Tentu hal tersebut adalah kabar gembira bagi mereka bertiga. Tetapi hal gembira tersebut tak berkunjung lama setelah Wendy merasakan firasat buruk kembali mendatanginya. Dan benar saja, tiba-tiba dan kini film pun selesai.